Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di rumah dakwah Ghafar Ismail yang mubarak ini untuk mengikuti kajian Islam, kajian Al-Quranul Karim. Kita berharap agar seluruh langkah kita menuju tempat ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas dakwah kita, semuanya dicatat sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Malam ini kita akan membahas beberapa ayat dalam surah Al-Qasas ayat 62 dan seterusnya. Esensi dari ayat ini mengenai persekutuan di dunia ini tidak bermanfaat di akhirat. Artinya bahwa segala bentuk organisasi yang dipimpin oleh siapapun dan diikuti oleh siapapun, ya di dunia ini mungkin mereka saling dukung-mendukung, tapi di akhirat ternyata orang akan berjalan sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi, termasuk para pemimpin itu akan berlepas diri, ya, tidak mau bertanggung jawab terhadap pengikutnya. Maka kita garis bawahi, ya kita menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya kita jangan terlalu fanatisme terhadap pemimpin atau kepemimpinan seseorang, ya apalagi ojo dibanding-banding ke gitu ya. Gitu ya. Ya semua punya style gitu ya. Ya kita jangan terlalu fanatis tadi sehingga mendukung pemimpin sampai tanda tangan darah segala. Ya kira-kira itu gambarannya. Coba kita lihat Al-Qur'annya. Ayat pertama itu ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunadihim, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka. Maksudnya ini adalah orang-orang kafir musyrik
khususnya orang musyrik Makkah, umumnya seluruh orang musyrik yang menyekutukan Allah. Ya, fayaqulu, maka Allah berfirman, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang musyrik itu, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun, yakni aina al-alihatu allati kuntum ta'budunaha fi darid dunya min al-asnam wal andad hal yansurunakum aw yantasirun. Ya. Di mana Tuhan-Tuhan yang kalian menyembah kepada mereka di dunia, pada waktu di dunia, yaitu berupa patung-patung, berhala-berhala, sebagai Tuhan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yansurunakum, apakah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah di dunia itu hari ini bisa menolong kalian? Aw yantasirun, atau mereka menang dengan Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Di mana itu Tuhan-Tuhan kalian? Ya. Nah, pertanyaan ini sebagai pertanyaan untuk merendahkan. Artinya bahwa ternyata Tuhan kalian itu tidak nongol di dunia ini untuk membantu kalian, untuk membela kalian. Gak ada. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri, termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat lain, surat lain, ya, yaitu Al-An'am ayat 94. Allah menyatakan, walaqad ji'tumuna furada, sungguh telah kalian mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi furada itu munfarid, ya, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian pertama kali di dunia. Datang kalian itu sendiri-sendiri, sekalipun kembar 16 orang, tetap datangnya itu satu-satu, ya, lahirnya itu satu-satu sampai yang ke-16. Nah, begitulah kalian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sendiri-sendiri, tidak berkelompok-kelompok, tidak ada persyarikatan, tidak ada persekutuan. Ya, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian meninggalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian di dunia, di belakang kalian tinggalkan di belakang kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat Tuhan-Tuhan yang kalian persekutukan Allah dengan Allah, yang kalian anggap sebagai penolong kalian. Ya, ya, alladzina za'antum annahum fikum syuraka, yaitu Tuhan-Tuhan yang kalian klaim akan bersama dengan kalian, bersekutu dengan kalian. Laqad taqatta'a bainakum, semua Tuhan-Tuhan kalian itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan kalian. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun, dan apa yang kalian klaim, Tuhan yang kalian klaim yang membela kalian itu dhalla. Dhalla ini bukan sesat, tetapi tidak ada, menghilang, lenyap, tidak akan datang membela, menolong ataupun memberi syafaat.
Nah, ini ayat ini. Jadi dengan kata lain, bahwa segala apa yang disembah oleh manusia di dunia ini, baik itu konkret seperti patung-patung berhala, ataupun manusia ya yang abstrak, yang sudah mati, dianggap sebagai kaki tangan, sebagai mandataris Allah di bumi ini untuk mengatur kehidupan manusia. Semuanya itu akan berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita diarahkan hanya berharap, meminta bantuan kepada Allah SWT. Ya, ini hikmahnya. Jadi tidak ada gunanya kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka sudah tidak ada. Mereka itu tidak tampak. Ya, seperti Dewi Lanjar. Siapa itu Dewi Lanjar? Mana mandat Allah diberikan kepada mereka? Iya kan? Orang percaya Nyai Roro Kidul. Mana itu Roro Kidul? Itu hanya mitos yang sengaja dibuat oleh orang Belanda supaya orang Indonesia tidak berpikiran secara jernih dan tidak merdeka. Nah, itu sebenarnya. Atau dengan kata lain, menjadikan rakyat Indonesia lebih terpuruk dalam segala hal, termasuk dalam berpikir. Alaihimul qaul, kita artikan dulu ini. Berkatalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sehingga mereka terkungkung dengan Tuhan-Tuhan yang sudah dimitoskan itu, seperti Dewi Lanjar. Ya, jadi rugi. Nah, kemudian Allah berfirman, qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul. Kita artikan dulu ini. Berkatalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka mereka ini, yang sudah distigmasi, artinya ditetapkan oleh Allah. Kata mereka setelah masuk neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'il ladzina aghwayna, mereka itulah yang telah menyesatkan kami. Aghwaynahum kama ghawayna, maka kami juga ingin menyesatkan mereka sebagaimana mereka menyesatkan kami. Artinya mau balas perbuatan mereka ketika di dunia. Apakah bisa? Gitu ya. Sudah di akhirat sana. Nah, nanti kita lihat. Kata mereka, tabarra'na ilaika, kami berlindung kepadamu, makanu iyana ya'budun, ya, terhadap apa yang mereka sembah, ya. Wa qila du'u syuraka'akum, maka dikatakan pada waktu itu, diseru kepada mereka, coba panggil sekutu-sekutu kalian. Fada'auhum, maka mereka pun memanggil tuhan-tuhan mereka. Falam yastajibu lahum, namun tuhan-tuhan mereka itu atau sekutu-sekutu mereka itu tidak merespon sama sekali terhadap seruan mereka.
Wa ra'aul azab, mereka pun melihat azab. Law annahum kanu yahtadun, baru mereka menyesal andai kata dulu ketika di dunia mereka mendapatkan hidayah. Nah, ini coba kita lihat penjelasannya menurut Ibnu Katsir. Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul, yakni minasyayatin, ya, wal maradah wad du'ati ilal kufr. Nah, ini penjelasannya. Yang berkata di sini adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka berupa setan-setan dan orang-orang yang terkutuk, ya, orang-orang yang sesat dan orang yang mengajak kepada kekafiran, orang yang menyeru kepada kekafiran. Mereka ini ditetapkan sebagai penghuni neraka. Apa kata mereka? Rabbana haula'il ladzina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Jadi baik setan maupun orang-orang yang mengajak kepada kekafiran dan kejahatan tadi, mereka berlepas diri dari pengikut-pengikut mereka. Ya. Maka disebutkan sini fasyahidu alaihim annahum aghwawhum fattaba'u. Maka setan maupun orang-orang yang mengajak kekafiran tadi bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika di dunia memang merekalah yang menyesatkan pengikut-pengikut mereka, ya, sehingga mereka diikuti. Namun ketika di akhirat mereka berlepas diri dari peribadatan mereka itu, artinya tidak mengaku, termasuk Nabi Isa alaihissalam, ya, menolak, ya, menolak untuk diklaim dia sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. Nah, ini dalam surat Maryam dijelaskan seperti itu. Ya, Allah berfirman, wattakhadhu min dunillahi aliha. Dan mereka mengangkat atau menjadikan selain Allah ada Tuhan-Tuhan. Ya, dari dulu ini siapa nih? Dari umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh itu menghadapi umat yang pertama menyekutukan Allah. Ya. Jadi Nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk memberantas kesyirikan yaitu Nabi Nuh. Karena dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu agama orang masih satu, ya, masih menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang yang saleh yang kemudian mereka ini dikenang sehingga dikultus individukan dengan cara fisik mereka dibuat patung untuk mengenang mereka ini, mengenang kebaikan mereka. Generasi pertama mereka berniat hanya mengenang, ya, dikenang jasa mereka, kebaikan mereka. Tapi muncul generasi kedua, bukan lagi mengenang tetapi menjadikan sebagai wasilah. Ya, wasilah itu seolah-olah itu fisiknya Tuhan, zatnya Tuhan. Jadi Tuhan itu bermanifestasi di badan
patung-patung itu yang dulunya manusia yang soleh. Nah, generasi ketiga bukan lagi menjadikan mereka sebagai wasilah, tetapi sudah sebagai Tuhan. Ya, maka di dalam surat Nuh di sana dikatakan apa namanya? Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu, nah mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, hei kaum, jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi ada 5 Tuhan pada waktu itu yang tadinya manusia, yaitu Wad, kemudian Suwa, kemudian Yaguth, kemudian Ya'uq dan Nasar. Ya, Nasar, bukan Nasor, Nasar. Wa Nasra. Ya. Nah, sama ini umat-umat lain sampai kepada Fir'aun, Namrud, Fir'aun. Ya, karena Namrud itu sebenarnya turunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dia dipengaruhi oleh setan sehingga dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tapi namun seperti itu, bejatnya Namrud, bejatnya itu apa? Dia menikahi ibu kandungnya sendiri. Ya. Karena cantiknya ibu kandungnya sehingga dia nikahi. Tapi sebejat seperti itu, ternyata para ahli sejarah mencatat bahwa yang pertama membuat pembagian jam dalam sehari itu Namrud ternyata. Ya. Jadi menjadi 24 jam itu Namrud. Ya, Raja Babilonia kuno. Namrud itu. Nah, kenapa Namrud menjadikan ada Tuhan? Supaya dia dimuliakan, karena Tuhan-Tuhan berhala itu yang menjadi majikan Tuhan itu ya Namrud. Ya. Jadi supaya dia dimuliakan. Jadi liyakunu lahum izza. Jadi orang menyekutukan Allah, menjadikan ada Tuhan selain Allah, supaya orang yang mempelopori kesyirikan itu mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Jadi mereka ingin dihargai, ya seperti Namrud tadi. Fir'aun ya seperti itu juga. Ada Tuhan-Tuhan yang disebut Dewara, ya. Kemudian Dewara itu bertuhan kepada Fir'aun. Jadi dia dapat kemuliaan. Nah, demikian juga orang yang menyembah Dewi Lanjar, sedekah laut ke sana. Karena ingin mereka ini mendapatkan rezeki pelaut-pelaut itu, nelayan-nelayan itu. Jadi mereka menyekutukan Allah secara rububiyah. Padahal yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Yang mendistribusikan kemuliaan, jabatan, harta benda itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setan-setan itu. Nah, ini tadi. Kemudian, nah ini yang kita maksudkan, nanti pada hari kiamat dikatakan oleh Allah, kalla. Jadi di dunia ini mereka menyembah selain Allah, membuat Tuhan-Tuhan agar mereka mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Tapi nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia ini, dikatakan sini, sayakfuruna bi mereka. Jadi bukan hanya tidak mengakui, tetapi berbalik menjadi musuh. Nah.
Tapi nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia ini, dikatakan sini, sayakfuruna bi ibadatihim. Pada hari kiamat mereka mengingkari peribadatan terhadap mereka. Ya, artinya siapapun itu, malaikat yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Uzair yang disembah oleh Yahudi, Nabi Isa yang disembah oleh kaum Nasrani, semuanya menolak. Apalagi patung-patung itu, ya, menolak. Dijadikan oleh Allah ngomong, menolak, mengingkari. Nah, kemudian dikatakan wa yakununa alaihim didda. Nanti akan menjadi berbalik, menjadi musuh bagi mereka. Jadi bukan hanya tidak mengakui, tetapi berbalik menjadi musuh. Nah, selanjutnya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat selain orang yang beribadah kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu, yaitu Tuhan yang mereka sembah, padahal Tuhan-Tuhan itu tidak mampu merespon, tidak mampu memberi ataupun menjawab permintaan mereka maupun pertanyaan mereka sampai hari kiamat. Ya. Jadi orang menyembah patung. Nah, patung itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benda mati, hanya dibentuk sebagai makhluk. Ya. Nah, kemudian wahum an du'aihim ghafilun. Mereka dalam beribadah kepada berhala-berhala itu sebenarnya karena ghafil. Ghafil dia lalai, artinya tidak menggunakan akal sehat mereka. Sehingga kita kadang-kadang ketawa itu, ya. Kalau hari mereka itu ya, ya dulu saya baca di Suara Merdeka itu, Topekong itu ya, mereka katakan, oh saya bangga memandikan Tuhan setahun sekali. Nah, akal sehatnya, masa sih Tuhan itu mandi sekali setahun, ya kan? Apakah Tuhan itu butuh mandi? Berarti dia bukan Tuhan, ya kan? Yang satunya lagi ngomong, saya bangga bisa memikul Tuhan. Oh, saya bangga nemen itu. Nah, waktu itu saya lihat orang Islam, karena dibarengi dengan barongsai, banyak penonton Tuhan mereka bangga itu, ya kan? Nah, secara logika bagaimana Tuhan dipikul? Ya, seharusnya Tuhan itu yang mengatur, ya, yang mendistribusikan, yang memuliakan, yang memberi keinginan dan kebutuhan manusia, tetapi ini justru dia butuh kepada manusia. Nah, sementara Allah SWT tidak butuh kepada manusia. La yahtaju ila syai' wa kullu syai'in muhtajun ilai. Akan beda prinsip kita, ya kan? Konsep ketuhanan kita. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Ya. Maka di sini dikatakan mereka ini paling sesat karena menyembah sesuatu yang tidak merespon. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberi manfaat? Ya. Makanya Nabi, nah ini ketauhidan ini. Nabi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengatakan kepada kita umat Islam, ya, apa itu di dalam surah Al-Jin, ya, apa? Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Nah, supaya kita umat Islam jangan mempertuhankan Nabi Muhammad, sehingga diajari oleh Allah, katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk menimpakan kemudaratan, kejahatan kepada kalian. Wala rasyada, dan aku tidak bisa memberi petunjuk kepada kalian. Ya, yang memberi petunjuk itu Allah. Nabi Muhammad hanya bertugas untuk memberi peringatan, bukan dalam rangka memberi petunjuk. Yang beri petunjuk itu adalah hak prerogatifnya Allah. Gitu ya. Ya. Kemudian dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Ini jelasin ya. Ini mendukung ayat tadi. Nanti apabila manusia sudah dikumpulkan, maka semua mereka ini akan menjadi bermusuhan. Ya, artinya bahwa nanti pembesar-pembesar itu akan mengingkari, ya, akan mengingkari pengikut-pengikutnya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan sesembahan-sesembahan yang ada di dunia ini nanti di akhirat mereka kafir, yaitu mengingkari peribadatan manusia terhadap mereka. Jadi tidak ngaku mereka. Kenapa kalian sembah kami? Kami tidak pernah nyuruh kalian. Ya, termasuk kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini nih, Khalil ini Ibrahim. Innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainikum fil hayati dunya. Sesungguhnya kalian mengangkat patung-patung berhala sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala hanya dalam rangka memupuk cinta di antara kalian di dunia ini saja. Ya. Artinya mereka ini ada komunitas penyembah berhala. Hanya di dunia ini mereka itu saling mendukung, saling menolong, saling membela, mencintai. Tapi nanti pada hari kiamat antara satu dengan yang lain saling mengingkari. Ya, jadi yakfuru ba'dhum bi ba'dhin. Sebagian akan mengingkari sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dhum, justru melaknat. Ya, menyalahkan itu. Ya. Nah, kalau bahasa Pekalongan, goro-goro kowe, aku masuk neraka. Ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah, yang lainnya bilang, ya salamu dewe aku, melu aku, kowe melu aku. Ya, ya. Salah kamu sendiri, kenapa kamu ikut saya? Termasuk setan itu, Pak. Ya. Ya. Maka dikatakan wa ma'wakumun nar, hari ini tempat kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasir, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi kalian. Ya. Nah, ini di dalam surah Ali Imran itu ada. Bukan Al-Baqarah ayat 165. Ya, coba kita lihat. Allah menyatakan istabarra alladziina taba'u minal ladziina tubi'u. Ingatlah ketika itu orang-orang yang diikuti, jadi yang memiliki follower, gitu dalam istilah medsos, ya, follower, ya. Maksudnya pemimpin. Ya. Pemimpin di dunia ini ketika itu berlepas diri minal ladzina tabau, dari pengikut-pengikut mereka, dari rakyat mereka. Wara'aul azab, pada waktu itu mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab,
dan terputuslah hubungan di antara mereka. Artinya pemimpin-pemimpin itu, pemimpin apapun di dunia ini, mau pemimpin politik atau pemimpin agama, yang memiliki karismatik yang tinggi, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kita. Ya, ini juga berarti bahwa ibadah kita itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu pemimpin untuk mengatur ibadah kita, ya, karena mereka nanti pada hari kiamat berlepas diri. Ya. Jangan kita terlalu banyak berharap, gitu ya. Nah, coba apa kata mereka? Wa qala alladziina tabau, maka pada hari itu berkatalah orang-orang yang menjadi follower, yang pengikut rakyat. Apa kata mereka? Ini belum kiamat, ini sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinfokan oleh Al-Qur'an itu mutlak kebenaran. Ya. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti itulah kami perlihatkan amal-amal mereka menjadi penyesalan atas mereka. Balik ke dunia, kata mereka ini, fanatabarra minhum, maka niscaya kami akan berlepas diri dari mereka. Artinya tidak mau ikut mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti itulah kami perlihatkan amal-amal mereka menjadi penyesalan atas mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak akan bisa keluar dari neraka. Coba terbukti enggak ini, Pak? Nah, kita ayat-ayat ini kita jadikan pelajaran bahwa kita hanya karena diperintahkan oleh Allah taat, ya taat, tetapi tidak boleh fanatisme terhadap seorang pemimpin. Apalagi sudah dipertuhankan itu. Yang namanya tidak bisa dibandingkan itu hanya Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Nah, kalau sudah dinyanyikan ojo dibanding-banding ke, ya sudah di Tuhan namanya. Ya. Oleh sebab itu akan dikata wakila du'u, walihada qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u syuraka, coba mana sekutu-sekutu kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tuhan-tuhan kalian waktu di dunia. Coba hadirkan itu. Ternyata mereka tidak bisa. Ya. Sehingga katakan pada auhum, mereka pun memanggil sekutu-sekutu mereka, di mana dulu kalian yang kami elu-elukan? Maka falam yastajibu, sekutu-sekutu mereka itu tidak merespon sama sekali panggilan seruan mereka. Wara'ul azab, mereka pun melihat neraka dan mereka sudah putus asa di situ. Ya. Nah, apa kata mereka? Lau annahum kanu yahtadun. Ya, fawaddu hina ayanul azab, maka mereka menginginkan ketika melihat azab dan melalui mata kepala mereka, kata mereka, lau annahum kanu minal muhtadin fid dari dunya, andai kata dulu saya termasuk orang mendapatkan hidayah ketika di dunia, saya tidak akan masuk neraka ini. Ya. Nah, di dalam surat As-Sajdah mereka dikatakan di sana, walau tara idzil mujrimun, andai kata engkau melihat mereka, hai Muhammad, orang-orang mujrim, pendosa-pendosa, narapidana, pelaku maksiat ini,
ya zalim terhadap rakyatnya itu, ya. Izil mujrimun nakisu ru'usihim, ketika pada hari kiamat di padang mahsyar mereka menundukkan kepala dengan wajah yang pucat pasi membiru karena takut dan malu. Inda rabbihim, apa kata mereka? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami sudah melihat neraka, kami sudah melihat azab. Wa sami'na, kami juga sudah mau taat, kami mau mendengarkan. Farji'na na'mal salihah, kami kembalikan kami ke dunia lagi, kami mau menjadi orang-orang yang soleh, kami mau beramal soleh. Inna mukinun, sekarang kami sudah yakin, ya. Tapi sudah melihat neraka di sana, baru menyesal, baru yakin, maka tidak ada lagi harapan karena bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah. Nah, itu hikmahnya mengapa dunia ini dikiamatkan, supaya nggak ada lagi orang pengen balik ke dunia, gitu ya. Gitu. Maka dijawab oleh Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau ketika di dunia, karena keinginan kalian itu sudah kami beri hidayah, tapi ketika di dunia kalian tidak mau menerima hidayah, ya. Jadi wala in syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah ditetapkan titah dariku, la'amla'anna jahannam, bahwa aku akan mengisi neraka jahannam itu minal jinnati wan nasi ajmain, terdiri dari bangsa jin dan manusia yang kafir semuanya. Bukan manusia semuanya, tapi yang kafir semuanya, seperti itu yang dikatakan oleh para mufassir. Nah, terakhir ini Allah menyatakan fa amma man taba, adapun orang yang telah bertobat. Nah, ini sebagai rahmat Allah, ini masih ada harapan terhadap orang-orang ini supaya bertobat. Nah, adapun orang yang bertobat, setelah bertobat dia beriman dan beramal soleh, maka mungkin saja mereka ini akan mendapatkan keuntungan. Jadi fa'asa ayyakuna minal muflihin, semoga saja dia termasuk dalam golongan orang-orang yang menang. Jadi artinya bahwa orang yang bertobat dari segala kejahatannya, termasuk dalam kepemimpinannya di dunia ini, kalau dia sudah bertobat, dia kembali kepada jalan yang benar, jalan Islam, maka dia akan beruntung. Ya, saya kira ini. Ya, kesimpulan, at-tandidu bisyirki wal musyrikin, ancaman keras bagi perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Bagi perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Yang kedua, bahwa para pemimpin akan berlepas diri dari kesesatan mereka, minal marusin, dari rakyatnya sendiri, dari orang yang dipimpin. Artinya para pemimpin di dunia ini berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian yang ketiga, at-tahdziru, bahwa waspada minal ghiwaya, dari kesesatan, wahiyat dalalu, yaitu sesat, ya, wal ingimas fi dzunubi wal asam, dan terlalu larut dalam dosa, ya, dan perbuatan jahat.
Nah, hati-hati, artinya kalau orang itu sudah berurat, berakar dalam suatu kezaliman, kejahatan, kerusakan, maka sulit berubah, sulit bertobat. Ya. Kemudian bahwa pada hari kiamat Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mengingkari peribadatan manusia terhadap mereka. Apakah itu malaikat, apakah itu para nabi dijadikan Tuhan, seperti Nabi Isa dijadikan Tuhan, ataupun setan-setan, semuanya berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Justru setan itu berpidato. Salah satu isi pidatonya itu, hei kalian, aku di dunia hanya mengajak kalian, ya, tapi kalian yang merespon ajakanku. Maka hari ini jangan kalian sesali aku, tapi sesalilah diri kalian, karena aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku. Kejam gak itu, Pak? Ya, itu surat Ibrahim ayat 22. Kemudian yang kelima ini, babut taubah maftuhun likulli abdin, ya, bahwa pintu taubat itu masih terbuka bagi setiap hamba. Mahma kanat dzunubuhu, sekalipun dosanya itu sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia sudah bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wala yahliku 'alallahi illa halik. Ya, dan tidak akan dibinasakan dia. Artinya begini, jangan sampai ada orang berfatwa, terakhirnya berfatwa bahwa kalau orang itu sudah bergelimang dengan dosa, tidak ada lagi harapan bertobat. Ya, sehingga dalam riwayat ada orang membunuh 100 orang. Tadinya 99. Tapi karena kiainya mengatakan dosamu tidak diterima, tidak diampuni, dibunuh lagi jadi 100. Gitu ya. Itu diterima oleh Allah dosanya. Jadi sebesar apapun, yang penting jangan disengaja. Sudah tahu dosa tetap dilakukan, ya, gitu ya. Itu yang tidak benar. Saya kira gitu. Ini pas jam 9 ini. Ya. Demikian apa yang bisa kita uraikan pada malam ini. Esensi yang paling kita perhatikan dalam ayat-ayat tadi, yang pertama bahwa kita tidak boleh menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun mereka ini sebagai harapan, tumpuan harapan kita. Seolah-olah mereka ini punya kekuatan memenuhi segala keinginan kita. Itu sudah melebihi Tuhan, gitu ya. Ya, sudah jatuh ke syirik. Yang kedua bahwa kita mungkin di dunia ini berteman dengan akrab atau bergaul begitu akrab dengan seorang pemimpin, tetapi nanti pada hari kiamat mereka sama sekali tidak bertanggung jawab atas kita. Ya, jangankan mereka, ibu ayah kita akan menghindari diri. Yauma yafirul mar'u min ummihi wa abi. Jadi orang pada waktu itu akan lari dari ayah dan ibunya, termasuk anak-anaknya, teman-temannya. Jadi kita nafsi-nafsi. Maka ibadah tidak perlu kita menyandarkan kepada para pemimpin. Ya, itu urusan kita pribadi, gitu ya. Kemudian barangkali juga yang penting kita sampaikan ya bahwa jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.